Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu light novel Tensei Citra Slime Dataken volume 11 part 9. Di sini kita akan diperlihatkan pertarungan Sion bersama Rangga melawan Razul. Dan kita juga akan diperlihatkan Rimuru yang menemui Konoha di alam bawah sadar. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Setelah perjalanan panjang Hinata dan Chloe, singkat cerita, mereka akhirnya sampai di masa sekarang di mana keberadaan Rimuru yang masih hidup dan bangkitnya Konoha. Namun pada saat ini, pertempuran di Lobirio semakin memanas. Rimuru telah memanggil Veldora dengan skill Storm Dragon Summon untuk membantu melawan Konoha yang sedang mengamuk. Veldora dengan bentuk humanitnya menggunakan teknik Veldora Style Killing Arts yang ia pelajari dari kitab suci manga untuk bertarung dengan Konoha. Sedangkan Konoha melepaskan tebasan pedang Absolute Severance kepada Veldora. Seketika, Veldora dengan cerobohnya menangkis serangan itu dengan tangan kosong. Alhasil, tangan Veldora pun terpotong-potong. Itu dikarenakan pedang yang dipakai Konoha adalah pedang tingkat mitos. Namun meskipun begitu, Veldora dapat meregenerasi lengannya kembali. Di satu sisi, Leon telah berhasil memanggil perisai emas tingkat legendaris dan pedang tingkat mitos yang disebut Flame Pillar. Setelah persiapannya selesai, Leon pergi membantu Veldora untuk melawan Konoha. Di sisi lain, di saat Ruminas melawan Granbell, dia telah mengirim pesan melalui telepati kepada Rimuru. Ruminas berkata, identitas Konoha sebenarnya adalah kepribadian lain dari Chloe. Jiwa Hinata mungkin sedang beristirahat di dalam dirinya juga. Jadi, kau jangan membunuhnya, Rimuru. Rimuru yang mendengar itu pun sedikit bingung dengan apa yang dikatakan Ruminas. Raphael kemudian menjelaskan bahwa individu yang bernama Chloe kemungkinan telah melompati waktu ke masa lalu dan tumbuh menjadi Konoha yang di depan Anda sekarang. Dengan kata lain, hilangnya Chloe sebelumnya itu mungkin adalah fenomena ketika Chloe pergi ke masa lalu. Rimuru pun sangat terkejut dengan apa yang dikatakan Raphael. Namun setelah mengamati kejadian aneh sebelumnya di mana Chloe tiba-tiba menghilang dan yang lainnya, itu membuat semuanya menjadi masuk akal. Jadi pada saat ini, jiwa Chloe dan Hinata mungkin keduanya tertidur di dalam tubuh Konoha. Setelah mengetahui semua itu, Rimuru pun berkata kepada Leon dan Veldora untuk tidak menyerang Konoha dan fokus pada pertahanan saja. Tanpa pikir panjang, Veldora mematuhi Rimuru. Karena Rimuru sepertinya memiliki rencana, Leon juga mempercayai Rimuru. Segera setelah itu, Rimuru pun memikirkan cara menyusup ke dalam jiwa Konoha untuk mengembalikan Chloe dan Hinata. Di sisi lain, Diablo sepertinya telah memahami situasi tuannya Rimuru. Diablo kemudian memberikan sarannya dengan berkata, Rimuru-sama, Anda mungkin harus menstabilkan Konoha terlebih dahulu dengan benda tertentu. Setelah itu, Anda dapat mempertahankan kotak fisik dan membiarkan tubuh astral Anda berinteraksi satu sama lain. Rimuru yang mendengar itu pun berterima kasih dengan saran Diablo. Namun Rimuru masih bingung tentang bagaimana cara untuk menenangkan Konoha. Di satu sisi, Keris berkata, Rimuru-sama, mungkin Anda bisa mencoba menenangkan Konoha dengan menggunakan salinan topeng pemberian Shizu Izawa. Itu adalah ide brilian. Rimuru pun berterima kasih kepada Keris juga. Rimuru merasa topeng itu bahkan mampu menyegelku. Tentunya itu cukup untuk menenangkan roh Konoha. Topeng itu sebelumnya adalah kenang-kenangan dari Shizu Izawa. Setelah itu, aku memberikan topeng itu kepada Chloe sebagai hadiah. Namun setelah Chloe menghilang dan kembali ke masa lalu, mungkinkah topeng itu kembali ke Shizu lagi? Dan yang lebih misterius lagi, dari mana asal topeng itu? Rimuru pun penasaran dengan hal itu. Namun sayangnya, tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu. Yang lebih penting adalah mengatasi Konoha terlebih dahulu. Rimuru kemudian membuat salinan topeng itu dan akan menjalankan rencananya. Di saat perhatian Konoha terfokus bertarung melawan Leon dan Veldora, seketika itu juga Rimuru maju dan meletakkan topeng itu di wajah Konoha. Di saat yang sama, Rimuru langsung menyusup ke dalam jiwa Konoha.
Kesadaran Rimuru pun memudar menjadi hitam. Di sisi lain, pertarungan Sion bersama Rangga melawan Razul berjalan semakin sengit. Sion dan Rangga telah dipukul hingga terlempar membentur dinding. Mereka berdua kini telah terluka begitu parah. Namun meski begitu, mereka berdua dengan gigih tetap bangkit kembali untuk menghadapi Razul. Sion kemudian mengaktifkan skill Orge Berserker dan unique skill Cook-nya untuk meningkatkan daya serangnya. Setelah itu, Sion dengan cepat berlari ke arah Razul dan melepaskan tebasan pedangnya dengan sekuat tenaga. Namun sayangnya, Razul dengan mudah menangkis serangan itu hanya dengan kerangka tangan kirinya. Razul berkata, "Sangat mengecewakan, seranganmu sama sekali tidak bisa menyakitiku." Meskipun serangan Sion tidak berpengaruh, Sion berpura-pura tegar dan terus mencoba berkali-kali melepaskan berbagai serangan untuk menghancurkan kerangka keras Razul. Dan tiba-tiba, skill Orge Berserker milik Sion telah berevolusi menjadi unique skill Battle Guard. Tanpa ragu-ragu, Sion mulai mengaktifkan unique skill Battle Guard yang baru saja ia dapatkan. Seketika itu juga, Sion mengeluarkan aura yang sangat kuat. Indranya menajam, kekuatan fisiknya meningkat hingga melampaui batasannya. Namun, itu juga memakan energi sihirnya dengan sangat cepat. Jika Sion mengaktifkan skill itu dalam jangka waktu lama, energi sihirnya dapat terkuras habis. Razul yang melihat itu pun sangat terkejut dengan perubahan Sion yang secara tiba-tiba. Razul merasakan kekuatan Sion yang meningkat. Sion kemudian mengangkat pedangnya ke langit dengan kedua tangannya. Dengan instruksi Sion, Rangga mengaktifkan Black Lightning dan menyalurkannya di pedang Sion. Bahkan Sion juga mengaktifkan unique skill Cook-nya untuk mengoptimalkan serangannya. Sion akan mengerahkan segalanya dalam satu serangan ini. Di satu sisi, Razul berteriak, "Kau tidak akan mampu menembus kerangkaku." Namun seketika itu juga, Sion melepaskan serangan dengan kekuatan penuh kepada Razul. Serangan itu terlihat seperti Getsuga Tenso milik Ichigo. Seketika, pedang Sion pun patah menjadi dua bagian. Di saat yang sama, Razul telah menerima serangan itu dan tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Bahkan petir hitam merobek dan membakar tubuh Razul. Razul pun jatuh ke tanah. Dengan demikian, pemenangnya adalah Sion dan Rangga. Sion telah menguras seluruh energinya dan tergeletak di tanah. Di sisi lain, Ruminas telah melihat Rimuru yang meletakkan topeng di wajah Konoha. Ruminas tidak bisa menahan diri untuk berpikir apakah Rimuru akan berhasil. Namun karena Chloe dan Hinata menaruh kepercayaan kepada Rimuru sejak lama, Ruminas pun akan mempercayai Rimuru. Ruminas juga memperhatikan pertempuran lain yang baru saja berakhir, bahwa Rimuru telah berhasil mengalahkan Razul yang merupakan teman dekat Granbell. Di hadapan Ruminas, Granbell berkata, "Dunia ini sangat kejam bagiku, dunia seperti ini seharusnya menghilang saja." Ruminas menjawab, "Kau boleh putus asa semaumu, tapi lakukanlah sendiri dan jangan melibatkan orang lain." Segera setelah itu, Ruminas mengangkat pedang tingkat mitosnya. Pedang itu disebut Nightcross yang merupakan nama negaranya sebelumnya. Menanggapi hal itu, Granbell juga menghunuskan Longsword of Truth yang merupakan pedang tingkat mitos. Namun tiba-tiba, tubuh Razul yang sekarat di sana mengeluarkan cahaya. Energi yang dilepaskan dari tubuh Razul mulai mengalir ke tubuh Granbell. Dengan demikian, kekuatan Maria dan Razul pun menjadi satu dengan Granbell. Secara tak terduga, unique skill Unyielding One milik Granbell telah berevolusi menjadi skill ultimate Hope King Sariel. Granbell berkata, "Ruminas sama, mari kita akhiri ini untuk selamanya." Ruminas menjawab, "Kata-kata yang bagus Granbell, aku akan menerima tekadmu. Sekarang yakinlah karena aku akan membunuhmu." Dalam sekejap, serangan mereka saling berbenturan. Skill ultimate Lustful King Asmodeus berbenturan dengan Hope King Sariel. Tebasan demi tebasan dilepaskan, bentrokan mereka pun terjadi begitu sengit. Di sisi lain, Rimuru telah memasuki jiwa Konoha. Di alam bawah sadar, ketika Rimuru berjalan menuju sumber cahaya, dia telah bertemu dengan Shizu Izawa yang sedang tersenyum. Namun di depan Rimuru dan Shizu, di sana terlihat seorang wanita yang matanya dibanjiri kebencian untuk menghancurkan dunia. Dan itu adalah wujud Konoha. Rimuru kemudian ingin mendekatinya dan berbicara. Namun, Konoha sangat terkejut ketika melihat Rimuru. Konoha berkata, Kau Rimuru?" Menanggapi reaksi Konoha, Shizu menjawab,
Iya, Rimuru-san di sini. Dan seketika, Konoha melangkah maju dan memeluk Rimuru. Rimuru berkata, apakah kau Konoha? Konoha menjawab, ya, aku Konoha. Aku adalah perwujudan kejahatan yang terperangkap di dalam diri Chloe. Jika Hinata tidak pernah menamaiku, aku mungkin tidak akan memiliki kesadaran sebagai kepribadian yang terpisah. Rimuru berkata, baiklah, aku mengerti. Tapi jika kau perwujudan kejahatan, jadi apa tujuanmu? Jika tujuan Konoha adalah menghancurkan dunia, aku harus melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Namun pada saat itu, Konoha dengan tenang menjawab, karena Rimuru aman dan selamat, semuanya akan baik-baik saja sekarang. Rimuru yang mendengar itu pun sedikit bingung dan berkata, apa maksudmu aku aman dan selamat? Tolong jangan katakan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Konoha berkata, aku telah melewati banyak situasi berbahaya di masa lalu, jadi sekarang aku tidak ingin ada masalah seperti itu lagi. Rimuru berkata, maksudku, aku selalu baik-baik saja kan? Mendengar jawaban Rimuru, Konoha menjadi geram dan berkata, beraninya kau mengatakan itu, kau telah mengorbankan dirimu untuk menyelamatkanku. Namun, Rimuru masih tetap bingung dengan apa yang dimaksud Konoha. Rimuru juga tidak mengetahui sebab kenapa dia marah. Rimuru kemudian memutuskan untuk meminta maaf dan berjanji kepada Konoha untuk tidak melakukan apapun dengan gegabah. Dan pada saat itulah Rimuru menyadari sebuah kemungkinan jika Konoha memiliki ingatan di masa depan. Apakah mungkin di masa depan aku akan mati? Raphael mengkonfirmasi, ada kemungkinan Master telah terbunuh di masa depan. Setelah mendengar Rimuru berjanji untuk berhati-hati, Konoha pun tenang kembali. Rimuru kemudian bertanya, apakah kau tahu di mana Chloe dan Hinata? Konoha menjawab, Chloe saat ini terjebak di Infinity Prison jauh di dalam hatiku. Di masa lalu, aku adalah orang yang terjebak di sana. Tapi ketika waktu berubah dan adanya dua keberadaan yang sama muncul, kami berganti tempat. Rimuru kemudian bertanya, jika begitu, bagaimana dengan Hinata? Konoha dengan nada sedih menjawab, Hinata, dia sudah mati. Dan kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.